Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terkait dengan postingan saya di Facebook grup PHP Indonesia kemarin, bukan berarti saya sengaja membuat spam atau mungkin membuat challenge atau menantang senior-senior kita, ataupun bermaksud pamer keahlian kepada anggota grup PHP Indonesia. Karena saya sendiri bukanlah seorang programmer PHP yang handal, saya sendiri hanya memiliki ilmu basic PHP, itu pun juga masih sangatlah kurang. Tetapi di sini saya hanyalah sharing atau berbagi tips dan trik terkait beberapa konsep dalam memaksimalkan profesi PHP di era industri kreatif 5.0. Dalam konsep ini saya akan membagikan bagaimana cara mendapatkan klien untuk suatu proyek. Yang kedua, bagaimana mengerjakan proyek lebih cepat dan sesuai dengan permintaan klien. Yang ketiga, proyek ini sangat kuat, artinya bisa dipakai menggunakan gadget apapun dan bisa diakses dimanapun. Oke, langsung saja ya. Sebelum saya mulai, perkenalkan, nama saya Heri Kurniawan. Usia saat ini sudah 38 tahun. Pendidikan saya bukanlah lulusan informatika, akan tetapi saya adalah lulusan statistik di salah satu kampus swasta di Jawa Tengah. Meski lulusan statistik, bukan berarti saya tidak suka dengan profesi yang berbau dengan informatika. Awalnya, saya bekerja sebagai junior IT database di salah satu perusahaan media cetak di Kota Semarang pada tahun 2007. Aplikasi yang saya gunakan atau software yang saya gunakan waktu itu adalah Visual Basic dan Visual Fox Pro. Dengan software ini saya bisa menghasilkan beberapa aplikasi yang berbasis desktop, dan sayangnya hanya bisa dipakai di jalur intranet saja karena saya sangat awam sekali dalam jaringan online. Kemudian pada tahun 2010 saya berpindah pekerjaan di agensi perusahaan asuransi ternama di Asia. Waktu itu sebagai senior IT database. Di sini hobi saya berlanjut ke desain website dengan mendalami CSS dan PHP secara otodidak. Bahkan pernah terbit salah satu buku pertama saya. Anda semua bisa cek ya di bukulokomedia.com. Beliau adalah penerbit Lokomedia dari Jogja kalau nggak salah, Yogyakarta. Judul buku saya waktu itu adalah Trik Membuat Web Template dengan PHP dan CSS. Itu sekitar tahun 2011 ya. Linknya bisa dilihat di di status video ini ya, di bawah video ini. Oke, mungkin itu sedikit gambaran profil tentang saya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, di chapter 1 video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat sebuah sistem aplikasi yang cepat dan sesuai dengan permintaan klien. Di dalam postingan saya sebelumnya di grup PHP Indonesia, saya sempat menuliskan
sebuah kalimat, yaitu PHP generator. Maksudnya PHP generator ini adalah software di mana software ini menyediakan banyak script yang tanpa kita harus tahu, dan query yang dapat mengatur, menambah, menghapus, menyembunyikan, mengimpor, mengekspor, serta mencetak sebuah manajemen data sehingga menjadi sebuah sistem aplikasi database yang berbasis website, atau kita bilang web base atau website database, tanpa kita harus belajar lagi tentang PHP, CSS, SQL, atau query mulai dari nol, ya. Dan saya sudah bisa atau pernah, ya, bahkan sering membuat aplikasi dengan harga 5 jutaan hanya dalam waktu 1 hari, hanya bermodalkan software ini. Saya yakin Anda tidak akan percaya, tapi tidak masalah, ya, Anda percaya atau tidak, karena di software ini semua sudah disediakan. Kita tinggal drag and drop saja, menyesuaikan kebutuhan mapping klien kita. Bagusnya lagi, aplikasi ini sangat secure atau aman, ya, karena sempat saya coba lakukan injeksi dan tidak berhasil. Mungkin itu, ya, sekilas tentang PHP generator, ya. Jadi kita tanpa harus belajar dari nol tentang PHP, CSS, SQL, query, bahkan JavaScript. Nama softwarenya yaitu PHP Runner. Saat ini saya lihat di website resminya sudah sampai versi 10.7. Kemudian PHP Runner sendiri memiliki banyak fitur seperti menambah data, mengedit data, menghapus data, mengcopy data, mengimport data, dan mengekspor data, serta mencetak data. Dari sekian fitur ini, hampir 100% dibutuhkan oleh klien kita. Hanya saja kita tidak tahu nanti mappingnya ini yang bagaimana. Nanti akan saya jelaskan salah satu studi kasus, kemudian kita kerjakan sama-sama supaya rekan-rekan di grup PHP Indonesia benar-benar bisa menggunakan ini. Di PHP Runner sendiri, software ini sebenarnya berlisensi. Kalau kita memakai software ini secara trial, itu kita bisa menggunakan secara maksimal 21 hari. Setelah itu akan menjadi trial. Seperti itu, ya. Oke, kita mulai, ya. Di sini saya contohkan mapping aplikasi persediaan barang atau stok gudang, istilah lainnya. Klien membutuhkan yang penting ada stok barangnya, tercatat transaksi stok masuknya dan transaksi stok keluar, semuanya tercatat. Kemudian ada laporan harian baik stok masuk dan keluar, ada laporan bulanan juga, serta ada notifikasi atau tanda jika stok barang kurang dari 100 satuan. Ini sebagai contoh, ya. Di sini kita siapkan user, ya. User di sini login menggunakan nomor registrasi atau bisa menggunakan nomor pegawai, nomor ID pegawai dan sebagainya. Dan password yang sudah ditentukan dan bisa diganti oleh masing-masing user secara mandiri. Kemudian info data user berisikan tanggal dia bekerja, kemudian nama lengkap, jabatan, tanggal lahir, serta nomor yang bisa dihubungi atau nomor WA. Kemudian di query stok barang itu nanti ada ID barang, kemudian ada kode barang. Ini saya sendirikan, ya, ada ID barang, ada kode barang. Itu nanti akan saya jelaskan saat kita mulai implementasi dengan softwarenya nanti. Kenapa kok ada ID barang sendiri, kode barangnya juga sendiri, ya.
Kenapa kok hanya jadi satu? Itu nanti akan saya jelaskan. Kemudian dibutuhkan nama barang, satuan barang, jumlahnya berapa, dan lokasinya di mana. Satuan barang atau satuan menyesuaikan jenis barangnya, apakah dia cair ataukah padat. Kalau cair berarti ada liter-liternya, kalau padat berarti kilogram atau gram, tergantung nanti barang yang akan kita kerjakan nanti. Jika barangnya besar mungkin kilogram atau unit gitu ya. Jika cair bisa drum atau liter, tergantung nanti kita uji cobanya. Oke. Kemudian jumlah di sini merupakan satuan terkecil. Maksudnya adalah jika jumlahnya, contoh ini, jika ada pensil, ballpoint misal, ada stok ballpoint jika dalam satu paknya isi 12. Jika ada barang masuk 2 dus atau 2 pak, maka yang ditulis adalah 24 ya, 24 unit atau 24 biji, atau mungkin kesepakatan dibuat pak saja. Jadi tergantung gudangnya sendiri, apakah gudang ini gudang besar, skala besar, ataukah gudang skala kecil. Jadi mengambilnya satu-satu, per biji ataukah per pak. Jadi nanti menyesuaikan ya. Kemudian setelah jumlah, lokasi ya, lokasi terdiri dari lemari dan rak, atau mungkin bisa dibuat ruangan juga boleh. Ruangan, lemari, dan rak, jadi ada 3 komponen nantinya, atau hanya ruangan dan lemari, jadi menyesuaikan. Kalau lemari pasti ada raknya ya, jadi saya tambahkan rak. Ini detailnya seperti itu. Kemudian untuk query transaksi stok masuk, yang pertama dibutuhkan periode, tanggal barang masuk, kode barang, ID barang, jadi tetap ya hampir sama dengan yang stok barang, nama barang, satuannya, jumlahnya, lokasinya, nomor surat jalan masuk. Jadi saat ada barang masuk pasti ada nomor registrasinya ataukah nomor kwitansinya. Periode di sini merupakan bulan berjalannya. Jadi periode bulan berapa, tahun berapa. Misal sekarang ini bulan Mei tahun 2022. Jadi nanti tulis kita buatkan periode Mei 2022. Gitu ya. Kemudian bawahnya, jika dilakukan transaksi stok masuk, maka jumlah barang atau stoknya harus bertambah. Jadi sesuai. Oke, lanjut ya. Kemudian transaksi stok keluar hampir sama dengan stok masuk. Di situ ada periode, tanggal barang keluar, kode barang, ID barang, nama barang, satuan, jumlah, dan hampir sama ya. Nomor surat jalan keluar. Bedanya hanya di tanggal barang masuk dan ini tanggal barang keluar. Jika dilakukan transaksi stok keluar, maka jumlah barang stok harus berkurang. Ya kan, keluar, jadi harus berkurang. Kalau bertambah ya, atau tidak bertambah atau tidak berkurang, itu nanti berarti ada salah rumus di situ, atau query-nya yang salah. Oke ya. Kemudian setiap kali ada transaksi pasti ada laporan. Contohnya ini, transaksi stok masuk maka ada laporan harian stok masuk. Transaksi stok keluar maka akan ada laporan harian stok keluar. Begitu juga laporan bulanan. Kemudian yang terakhir ada notifikasi atau tanda jika stok barang kurang dari 100 satuan. Satuannya bisa tadi kayak biji, unit, liter atau mililiter dan sebagainya. Nanti menyesuaikan dengan barang yang kita input. Jadi tidak semuanya kita membuat pakem ya. Jadi menyesuaikan. Nah, dari sini akan kita buatkan query-nya. Setelah kita mapping seperti ini dengan klien, kemudian kita mapping, dari mapping ini menjadi query sehingga hasilnya seperti ini. Ini contohnya. User ada tanda warna biru ya, sebelah kanannya itu ada nomor registrasi, password, nama, jabatan, nomor WA,
tanggal bekerja, tanggal lahir, dan status. Kenapa saya menambahkan ini? Karena pada umumnya user atau karyawan atau admin atau siapapun yang bekerja di sebuah perusahaan mesti akan memiliki data. Yang pertama, nomor registrasi, kemudian jabatan, kemudian nomor yang bisa dihubungi, kemudian dia tanggal bekerja pertama kali masuk, kemudian tanggal lahir, dan statusnya apakah dia karyawan tetap ataukah dia karyawan tidak tetap atau kontrak ya. Di sini tanggal lahir kita sertakan karena gunanya untuk menghitung usia atau umurnya dia saat ini. Jadi nanti kita akan tahu apakah orang ini sudah tua, sudah waktunya pensiun atau belum. Kemudian di stok barang ini ada query-nya ya, di sebelah kanannya itu ID barang, kode barang, nama barang, satuan, jumlah, lokasi lemari, lokasi rak. Kemudian untuk transaksi stok masuk, query-nya periode, tanggal masuk, kode barang, ID barang, sama seperti itu ya. Hampir sama dengan stok barang, hanya ada penambahan periode dan tanggal masuk. Kemudian untuk transaksi stok keluar hampir sama dengan transaksi stok masuk. Bedanya hanya di tanggal masuk kalau transaksi stok masuk dan tanggal keluar untuk transaksi stok keluar. Nah, dari sini akan muncul query seperti ini. Ini yang akan kita kerjakan. Oke ya, bisa dipahami ya. User seperti tadi yang saya sampaikan, stok barang, transaksi stok barang, transaksi stok keluar, kemudian laporan harian dan bulanan, baik transaksi masuk dan keluar, serta notifikasi jika stok kurang dari 100. Oke. Jadi gunanya mapping ini adalah memudahkan kita saat kita wawancara. Ini hasil wawancaranya, kemudian kita jadikan query. Nah, dari query ini menghasilkan project kita seperti ini. Oke, mungkin cukup itu. Kita berlanjut ya, berlanjut ke actionnya. Oke, kita mulai ya. Nah, setelah mapping ini kita mulai action. Pertama, aktifkan SAM control panel ya. Kemudian kita aktifkan dulu Apache dan MySQL sampai Apache berwarna hijau. Nah, jika sudah, baru kita buka aplikasi PHP Runner. Oke, kemudian pilih create new project. Oke, kemudian beri nama, ini contoh ya, stok gudang. Kemudian pilih blank yang ini, kemudian create. Nah, setelah sampai sini, karena kita menggunakan SAM, server SAM, maka kita memilih MySQL. Kalau kita pakai SAM atau WAM, kita pakai MySQL. Oke, kita lanjut dulu ya. Dari MySQL ini, kemudian pilih next. User kita pilih root. Kemudian kita klik connect. Nah, setelah itu akan muncul isi dari PHP MyAdmin. Dan kita klik new. Kita kasih nama stok gudang, klik OK, kemudian next. Nah, di sini ada beberapa tampilan: create new table, create custom view, create report, create chart, create dashboard. Kemudian synchron database, menu editor dan menu-menu lainnya. Di sini ada notifikasi your database doesn't contain table, please create some. Jadi kita membuat tabel ya, atau table.
Tadi di sini kita membuat query sesuai dengan PowerPoint yang sudah kita mapping di sini ya. Nah, ini nomor registrasi, password, nama, jabatan, nomor WA, seperti ini ya. Kita buat dulu dengan nama tabel user, kemudian filenya nomor registrasi, kemudian password, pilih sama ya, varchar ya, 50 karakternya. Nama. Jadi setelah mengetik nama, arahkan ke bawah, maka yang lainnya akan otomatis ya. Nama mungkin 50 betul. Kemudian jabatan, kita tekan tombol panah ke bawah, nomor WA, kemudian nomor WA, tanggal bekerja, tanggal lahir, kemudian status. Oke, dari sini karena di sini tanggal, maka kita pilih date, tanggal lahir juga date, status. Oke ya, seperti ini ya. Kemudian kita create, maka akan muncul query dengan tabel user ya, seperti ini. Nah, setelah kita selesai seperti ini, kita lanjutkan next dulu ya. Jadi kita menggunakan latihan dulu satu persatu ya, stok barang, transaksi, dan lain-lainnya itu nanti. Kita coba dulu compile ya. Next, seperti ini. Kita next lagi. Di sini ada pilihan halamannya nanti. Ada halaman list atau daftar halaman, atau bisa edit record, update ini. Nah, yang dicentang-centang ini adalah standarnya. Ada import, export, printer, view, delete, add new ya. Ada PDF. Ini sementara kita seperti ini dulu ya, dan kita next. Nah, seperti ini. Yang dicentang di sini, maka akan muncul di sini list. Tadi ada ya, search, add, edit. Nah, kemudian kenapa di ID ini adalah ID integer ya, increment ya, bawaannya query. Setiap tabel akan memiliki ID masing-masing. Nah, ID ini bisa jadi kita sebut nomor urut ya, atau nomor inputan. ID di sini tidak akan muncul di add ataupun edit karena sifatnya adalah statis. Kemudian di view dia muncul, print muncul, semuanya muncul, dan import muncul. Oke ya, kita next. Untuk menu di atas ini akan kita bahas nanti ya. Yang penting hari ini kita mencoba membuat sebuah aplikasi dengan cepat. Kemudian bahasa Indonesia atau English juga boleh. Saya pilih Indonesia. Dan ada banyak menu yang lain. Ada menu setting SMS, map setting, email setting, dan yang lain-lain. Nanti akan saya bahas. Di sini ada record per page. Jadi dia bisa menampilkan 20 record atau 20 data per baris dalam satu halaman. Atau mintanya berapa? 50. Jadi kita ketik 50. Atau 5, jadi standar ya, 20 dulu ya. Jika kita klik apply to all table, maka semua tabel yang ada di dalam proyek ini akan sama dengan yang di sini. Misalkan kita ketik 5, kemudian kita apply di sini, maka semua tabel akan settingannya sama dengan ini. Ini saya biarkan dulu. Kemudian next. Di sini ada no login, hardcode, database, active directory, dan sebagainya. Sementara
no login dulu. Jadi saran saya, setiap aplikasi yang masih dalam proses pembuatan, untuk sementara kita tidak membuka atau men-setting login. Login itu nanti di akhir ya, supaya tidak ada kendala saat compile ya. Oke, kita next lagi. Di sini ada view-nya. Yang saya maksud kemarin ada yang tadi saya sebutkan, ada drag and drop tuh di sini. Jadi kita bisa menggeser. Misal statusnya tadi di bawah, di akhir saya letakkan di antara jabatan. Jabatannya apa, statusnya apa. Oke, seperti itu ya. Kemudian tanggal lahir. Setelah nama, tanggal lahir. Kemudian tanggal bekerja. Kemudian jabatan, status, nomor WA. Dan ini hanya ada di list, ini list. Yang tadi sempat kita centang di sini ya, di field ini ya. Yang di sini, yang kita centang ini list, edit, add, delete, view, printer. Lah yang kita centang ini akan tampil di menu editor di sini. Di sini ya, menu sebelumnya di sini. Nah ini, nah seperti ini ya. Ini adalah tampilan sederhana dari aplikasi PHP Runner. Kemudian kita next lagi, contoh saja ini ya. Nah ini hasilnya, nanti tampilannya akan seperti ini. Stok gudang, tabelnya user, dan ini adalah tampilan listnya seperti ini. Kemudian banyak pilihan tema, tidak hanya tema seperti ini, ukuran hurufnya juga bisa small atau normal. Seperti ini normal. Kalau kita pilih small dia akan lebih kecil. Di sementara normal dulu ya, biar mudah. Kita next. Kemudian di sini ada menu tambahan untuk memasukkan query, memasukkan JavaScript, memasukkan formula-formula yang lain. Itu nanti ada di sini semua. Sebentar ini kita lewati dulu. Kita next. Kemudian kita build ya. Di output folder ini dia tidak, kalau kita menggunakan aplikasi lain biasanya berada di dalam folder htdocs-nya SAM. Tetapi di aplikasi ini tidak ya. Dia berada di dokumen PHP Runner Project, stok gudang, dan output di sini ya, di output ini. Oke, kita build, dia akan berproses. Nah ini yang saya maksud, kenapa saya mencintai software ini. Di dalam software ini saya tidak perlu lagi membuat perhalaman PHP, script PHP ya, tetapi secara langsung dia menggenerate. Makanya kenapa dinamakan PHP generator. Oke, kita lihat, kita view di browser. Nah ini contohnya tadi. Oke, tambah baru misal. Nah, nomor registrasi, password, nama, jabatan, nomor WA, dan tanggal. Saat di query tadi kita buat date, maka akan tampil seperti ini. Nah ini contoh saja ya, contoh ya. Oke, sekarang kita akan mengubah jabatan, menambahkan beberapa kategori bertingkat jabatannya apa saja, mungkin admin, bisa jadi manager, supervisor, driver, dan sebagainya. Oke ya. Nah, untuk membuat menu di sini, menu drop down atau menu checkbox atau list box ya. Di sini kita kembali lagi ke menu query. Di sini ya, tabel ya. Kita tambahkan tabel baru tentang jabatan. Kita ketik di sini nama jabatan. Oke, ini biarkan saja, kita create. Kemudian otomatis keluar, kita sync sekali lagi. Kita langsung ke edit, ke designer ya.
Jadi untuk lompat daripada next satu-satu, untuk melompat langkah, kita klik ini gambar orang berlari ini ya. Kemudian di sini kita pilih designer. Nah, ini nama jabatan sudah ada, kita ke user. Oke, kita pilih add. Kenapa saya pilih add? Karena add ini kita akan menambahkan. Karena di halaman browser ini kan tambah baru. Di sini kita lihat ada menu add ya, add PHP. Jadi di kolom ini akan kita tambahkan jabatannya. Jabatan ini berdasarkan dengan jabatan query atau query jabatan yang kita buat. Jadi jabatan ini kita klik 2 kali. Sebentar ya, tak ulangi lagi. Di menu add, tab add, ini kita klik jabatan 2 kali. Kemudian kita berlakukan lookup wizard. Di sini kita pilih tabel jabatan. Paham ya? Kemudian pilih nama jabatan. Kemudian kita pilih centang required field. Terserah nanti dipilih drop down ataukah checkbox ataukah radio button. Sementara kita pilih drop down dulu. Drop downnya multiline-nya 1 saja setiap, atau 2 atau 3 tergantung. Tapi saran saya mengikuti ini saja ya, standarnya ini. Kemudian kita oke, kita next, atau langsung kita build. Nah, dia berproses. Tadi 1180, sekarang jadi 1192. Jadi ada 12 script yang dimasukkan, 12 PHP. Nah, jadi dia menggenerate 12 PHP baru. Oke ya. Sekarang kita lihat di sini, kita refresh, kita balik ke daftar, kemudian kita refresh. Nah, setelah refresh kita cek tambah baru. Nah, di sini ada jabatan, silakan dipilih. Nah, ini kan masih kosong. Sekarang kita akan menambahkan jabatan. Jabatan tambah baru, kita ketik di sini admin gudang. Kita simpan. Driver kita simpan, kemudian supervisor kita simpan, kemudian manager kita simpan. Nah, kemudian kita lihat, nah ini ya hasilnya. Nah, jika sudah seperti ini, maka akan tampil di menu jabatan pada user saat kita menambahkan. Kita klik menu user, kita tambah baru, kemudian di sini akan tampil. Nah, oke ya, paham ya. Kemudian nomor WA, tanggal lahir dan status. Status ini juga sama, apakah dia kontrak ataukah dia karyawan tetap ataukah dia magang. Ada beberapa hal, tidak semuanya kita menambahkan query baru. Kalau jabatan mungkin bisa berubah, tapi kalau status karyawan kan tidak ada yang berubah, mungkin karyawan tetap, karyawan kontrak, ataukah karyawan magang. Karena ini pasti, jadi kita tidak perlu menambahkan query di sini, tapi kita menambahkan query-nya yang berada di designer. Di sininya, di usernya langsung kita tambahkan di sini. Statusnya kita klik 2 kali, kita look up. Kemudian kita pilih list of value, kita tambahkan di sini, kita ketik status karyawan tetap, oke, karyawan kontrak atau tenaga magang, oke ya. Nah, close, kemudian kita require. Jadi yang diperhatikan, jika kita menambahkan ini, menambahkan lookup tetapi tidak menggunakan database, maka sifatnya ini adalah tetap dan pasti. Contohnya jika ada
pertanyaan misal ya atau tidak, jadi kita menggunakan ini boleh. Tetapi jika pilihannya itu dinamis berbeda-beda, maka kita menggunakan database tabel yang seperti jabatan tadi. Oke, paham ya? Kita oke dulu, kemudian kita next, atau langsung kita build di sini. Proses. Nah, setelah kita build, kita refresh di sini. Langsung kita refresh di sini ya, tidak harus membuka ulang. Nah, setelah refresh kita lihat status. Nah, ini. Oke, dipahami ya. Misalkan kita milih hari ini admin gudang, nomor registrasinya AG001. AG itu artinya admin gudang. Passwordnya kita samakan AG001. Namanya anggap saja Budi Hartono sebagai contoh ya. Kemudian nomor WA nya 081234567899. Tanggal bekerjanya anggap saja mulai tanggal 1. Tanggal lahirnya, nah ini ya, anggap saja dia lahir tahun 2002 Januari tanggal 1. Misal ini statusnya adalah karyawan kontrak, karena masih baru kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kita kembali ke daftar, maka akan tampil seperti ini. Jadi mudah ya. Ini contohnya, tapi ada beberapa hal yang harus kita setting awal di menu tambah baru ini. Di halaman tambah baru ini, yaitu semua wajib diisi. Seperti jabatan ini, kalau kita wajib mengisi harus ada tanda merah seperti ini. Jadi kita memilih di sini di menu designer, di menu add, ini nomor registrasi kita klik 2 kali, kemudian kita require, kita centang, kemudian prevent duplicate value, maksudnya adalah tidak boleh ada nomor dengan duplikat. Jadi tidak boleh ada nomor registrasi yang sama. Contohnya saya tulis di sini, nomor registrasi sudah digunakan karyawan lain ya. Jadi ini dicentang dulu, kemudian kita buat tulisan seperti ini, kemudian kita oke. Kemudian password required, biarkan saja. Kemudian nama kita centang required. Jabatan tadi sudah ya, jabatan kita lihat sudah ya, sudah dicentang. Kemudian nomor WA. Nah, nomor WA karena nomor atau number bukan lagi teks, maka kita require dulu, kita pilih di sini. Karena nomor kita pilih tel number. Tel number artinya telepon number, nomor telepon. Kemudian kita validasi sebagai nomor. Kemudian kita oke. Atau mungkin kita setting sebanyak, mungkin kalau nomor HP itu sekitar 16 digit ya. Kita oke. Kemudian tanggal bekerja tadi sudah, tanggal lahir juga sudah, status. Entah, kita cek tanggal bekerja apakah ada ini ya, required, wajib diisi. Kita oke. Tanggal lahir juga sama, kita required. Status juga sama, kita centang. Oh sudah ya, oke. Kemudian kita next, kita build ya, langsung ya. Nah, dia berproses. Nah, jika sudah, baru kita refresh di sini. Kita lihat. Nah, semuanya menggunakan tanda bintang warna merah, tidak ada satupun yang terlewat. Berarti semua kolom ini wajib diisi. Oke, paham ya?
Oke, nomor registrasi tadi saya coba ulang masukkan AG001 sehingga akan muncul notifikasi nomor registrasi sudah digunakan karyawan lain. Kalau kita pilih 002, nah seperti itu. Oke, kita kembali, saya balik ke daftar. Nah ini ya, kalau sudah selesai, jabatan sudah, baru kita berlanjut ke query berikutnya. Kita klik tabel, kemudian create new tabel, kita tulis di sini stok bar. Nah di sini kita tulis di query-nya stok barang, ID barang, kode barang, nama barang. Nah khusus ID barang, baik dari stok barang, ID barang di transaksi stok masuk dan transaksi stok keluar, ini tidak akan kita tulis. ID barang di sini adalah ID yang ada di sini. Ini kita lihat user ini sudah ada ID-nya secara otomatis, maka kita tidak menambahkan ID barang karena ID barang adalah ID-nya ini. Jadi langsung kita lewati ke query yang ini ya, kode barang, nama barang, kode barang. Oke, kita ketik kode barang, nama barang, kemudian satuan jumlah lokasi, satuan jumlah lokasi lemari, lokasi rak. Oke, kemudian create. Setelah kita create, maka akan muncul ID ya. Nah ID-nya ini yang kita maksud, ini adalah ID barang. Jadi kita tidak menambahkan lagi query ID barang. Kalau stok barang sudah, kemudian kita create new table. Stok barang berarti ada stok barang masuk ya. Kemudian di sini kita buat apa tadi? Periode tanggal masuk, periode tanggal masuk, kemudian kita samakan ya, kita samakan kode barang, ID barang, nama barang, dan seterusnya sama dengan yang ada di stok barang ini ya. Tanggal masuk, kode barang, ID barang, kemudian nama barang, kemudian satuan jumlah lokasi lemari, lokasi rak. Oke, ada lagi mungkin yang kita lewati. Bentar, kita lihat di sini sepertinya ada yang kurang ya, nomor surat jalan masuk ya. Ini kelewatan nomor surat, jadi kita tambahkan di sini nomor surat masuk. Oke, kemudian kita create. Sebelum kita create, jangan lupa kalau tanggal kita date, kita pilih date. Periode ini juga date sebenarnya, tapi nanti saja, biarkan dulu, dan kita create. Nah ini stok barang masuk, kemudian kita buat lagi yang baru, stok barang keluar. Bentar, biar gampang saya samakan. Stok barang keluar, periode tanggal keluar, kode barang, ID barang, nama barang, satuan jumlah lokasi ya, kemudian nomor surat keluar, kemudian tanggal keluarnya kita buat date,
kemudian kita create. Nah, setelah create sudah ini ya, biar sama saya geser lagi. Nah, oke, sudah, kita pilih next saja lagi, next terus. Nah, kita jadikan, kita build langsung juga boleh ya. Nah, itu keuntungannya PHP generator itu kita tidak terlalu ribet ya. Kadang-kadang kita kalau mengerjakan PHP secara mandiri, tiba-tiba ada salah script, error, kemudian males mencari problemnya ya, banyak proyek yang gagal. Nah, sedangkan di PHP Runner ini hanya dalam berapa menit, berapa jam saja kita sudah bisa bikin satu aplikasi. Yang penting kita sudah paham menu-menunya masing-masing. Oke, kita refresh, akan muncul stok barang, barang masuk, barang keluar. Ini stok barangnya. Oke ya. Nah, di stok barang ini akan kita tentukan satuan, lokasi rak, lokasi lemari. Oke ya. Kita buat di sini keterangan di tabel, karena lokasi itu bisa dinamis ya. Jadi kita tambahkan lokasi di sini lemari, di sini rak. Contoh ini ya, contoh saja. Nah, di sini kita siapkan dulu untuk lemari dan raknya. Kita build. Setelah build, kita coba misalkan lokasi dulu ya, kita fokuskan di lokasi dulu. Jadi sebelum barang masuk itu kita menyiapkan gudangnya dulu atau lokasi penyimpanannya. Kita tambah lemari, misal lemari 1, raknya rak A, kita simpan. Lemari 1, raknya B, kita simpan. Lemari 1, raknya C. Lemari 1, raknya D, kita simpan. Kemudian anggap saja satu lemari itu berisi 4 rak. Berarti kalau lemari kedua juga sama, 2A, 2B, 2C, 2D. Oke ya, kita simpan. Oke, nah hasilnya seperti ini. Lemari 1 ini ada 4 rak, lemari 2 ada 4 rak. Oke, contohnya sudah. Kemudian kita setting, karena hanya 2 rak, 2 lemari ya, berarti kita menambahkan tabel lagi lemari. Lemari. Oke, kita create. Nah, kemudian kita next, kita build lagi. Kemudian kita tambahkan di lemari, ada lemari 1 dan lemari 2. Kita refresh, lemari, tambahkan lemari 1, lemari 2. Oke, simpan. Sudah, kita klik designer, kita setting lemarinya, lokasi ya, lokasi kita setting bahwa lemari ini, saya ulang lagi, bahwa jika menambahkan lagi lemarinya akan mengikuti dengan lemari yang dari lookup lemari database. Kita pilih lemari, kita samakan. Nah, seperti ini.
sehingga kalau dites ini 1 2 saja. Oke ya. Oke, sudah. Kemudian khusus stok barang, kita lihat di add, menu add, lokasi lemari kita pilih sama, lookup kita pilih lemari. Nah seperti ini, kita required, kita oke. Kemudian lokasi raknya kita pilih dari menu menu lokasi, kita pilih rak. Nah seperti ini. Kemudian ini ada bergantung, jadi ada kategori lagi. Jadi setelah kita tambahkan rak, di sini kita centang this drop down is dependent. Jadi drop down dari rak ABCD tadi bergantung dari lemari. Lemarinya mana? Lemari, lokasi lemari. Nah saat kita tes, kalau lemari 1 itu ada ABCD, lemari 2 juga ada ABCD, gitu ya. Oke, misalkan ini tidak ada, ini kita tes, maka akan muncul ABCD karena ini adalah milik lemari 1 dan ini milik lemari 2. Nah jika ini sangat ambigu ya, artinya kita tidak tahu ini lemarinya lemari berapa, karena ini hanya rak saja, jangan raknya double. Supaya tidak double, kita tambahkan di sini lokasi lemari dan lemari. Kita tes lemari 2 tadi hanya ada ABCD, lemari 1 juga sama, ada ABCD. Oke ya, kemudian kita oke, kita simpan, kita lanjutkan. Nah ini sudah benar. Satuannya mungkin kita bisa menentukan. Kalau satuan, menambahkan satuan, kita bisa menambahkan tabel, namanya tabel satuan ya, nama satuan, kita create. Kemudian di designer kita pilih menu add, untuk stok barang satuannya kita arahkan ke query tabel satuan. Nah seperti ini, kita pilih nama satuan, kita pilih required, kemudian kita klik OK. Kode barang, jangan lupa kode barang ditambahkan di sini, required present duplikat ya. Kita ketik kode barang sudah digunakan. Kita klik OK. Nama barang, nah ini kita klik OK. Satuan tadi sudah, jumlah angka. Kalau jumlah angka berarti di sini kita pilih number ya, required, kita pilih number dan di sini number, dan OK. Lokasi lemari, lokasi rak sudah oke. Sudah selesai ini ya, berarti kode barang, maksud saya stok barang, settingan parameternya sudah selesai. Kemudian kita pilih ke stok barang keluar. Nah sebelum itu kita build, kemudian jangan lupa di save ya. Setiap kali saat kita sudah memproses agak lama parameternya atau agak banyak, maka kita harus save, simpan. Siapa tahu tiba-tiba lampu mati, tiba-tiba laptopnya hang, maka akan mengulang lagi. Oke, kemudian kita cek di sini, kita refresh. Nah kita ke stok barang, kita tambah baru, sudah ada tanda merah satuan, tinggal milih nanti satuan. Lokasi lemari sudah 1 2. Nah ini ya. Oke, balik ke daftar dulu, kita lihat dulu, nanti dulu ya, kita ke stok barang. Stok barang ya, contoh ya, kita buatkan satu barang, anggap saja barang
padat, pensil ya, pensil jadi P001 nama barang, pensil 2B satuannya. Oke, satuannya kosong, jadi kita memilih satuannya dulu. Satuan, nah ini satuannya, karena tadi saya bilang kita harus fokus dengan satuan terkecil, jadi kita tulis buah ya, buah atau biji ya, biji. Oke, kita ambil biji, simpan, balik ke daftar, stok barang, tambah baru, kita ulangi lagi, P001 nama barang. Oke, anggap saja kita nulis kecil-kecil ya, pensil 2B. Karena terburu-buru kita lupa menyalakan caps lock-nya ya. Kemudian kita pilih, silakan pilih biji, jumlahnya anggap saja kalau satu pak isi 12, kalau dua pak jadi 24 biji. Lokasi lemarinya lemari 1, raknya rak A, kita simpan. Oke, kita cek. Oke, sudah ada ya. Oke, setelah kita build ya, ini contohnya stok barang sudah masuk. Nah, kita akan mencoba membuat transaksi stok barang masuk ini, dimana nanti jumlahnya akan bertambah. Oke ya, kita coba ya. Jadi kita setting dulu stok barang masuk, periode. Oke, sebelum itu kita coba periodenya, kita samakan. Berarti periodenya karena bulan kita menambahkan tabel periode, pilih bulan, tahun, kita create, kemudian create lagi tanggal transaksi. Tanggal transaksi ini nanti bisa dipakai oleh dua menu transaksi. Yang pertama stok barang masuk dan stok barang keluar. Kita pilih bulan tahun, kan pilih ya, kita buat, kemudian tanggal transaksi. Semoga nanti paham yang saya maksud ya. Oke, sudah. Berarti tanggal transaksinya harus disetting bulan tahun ya. Di sini kita setting dulu bulan tahunnya, tanggal transaksi harus sama dengan bulan tahun atau periode. Oke, kita pilih required, kemudian oke. Kemudian tanggal transaksinya kita tulis berupa tanggal ya. Kalau tanggal berarti date. Berarti kita salah setting ya. Settingannya di tabel nanti harusnya tanggal transaksi ini date. Kita modify lah untuk mengubah query. Kita pilih ini ya, ada tanda apa ini, persegi ya. Kita klik, kemudian pilih modify. Di sini kita pilih date, kemudian modify. Nah, kalau sudah, berarti stok barang keluarnya ini, karena nanti tanggal keluar ini akan sinkron dengan tanggal transaksi, maka ini tidak boleh date. Otomatis kita rubah menjadi variabel ya. Kita pilih varchar. Oke. Dan miliknya barang masuk juga sama. Kita modify, sebelumnya date jadi varchar, modify. Oke, sudah. Berarti kita ke menu designer, stok barang masuknya. Di menu add ini kita pilih dulu periodenya, kita samakan. Periodenya ada di kita look up, pilih periode, kemudian pilih bulan tahun, samakan, pilih centang, drop down, oke. Tanggal masuk kita pilih
lookup wizard, pilih periode lagi, sorry, tanggal transaksi, kita pilih tanggal transaksinya ini ya, kita samakan dengan bulan atau periode kita samakan dengan bulan tahun. Nah, seperti ini yang saya maksud. Jadi tanggal transaksi ini tidak bisa serta-merta kita input. Artinya dalam suatu pekerjaan itu, misalkan hari Minggu kan libur, otomatis tidak ada tanggal transaksi hari Minggu. Sedangkan tanggal transaksi ini akan ditentukan oleh perusahaan kapan kita libur dan kapan kita masuk atau bekerja. Saya kerjakan dulu saja, nanti akan paham maksud saya. Kita oke. Kemudian kode barang, kita samakan kode barang dengan stok barang. Kode barang kita samakan dengan stok barang. Nah, kode barang khusus ini kita tidak menggunakan drop down ya, karena kode barang ini kan bisa lebih banyak, bisa ribuan barang yang masuk di gudang. Jadi kita kalau membuat drop down maka akan scrollnya ke bawah akan lebih panjang, maka kita buat list page ini ya, diingat-ingat ya, list page with search, halaman daftar dengan pencarian. Kita pilih select page, kita pilih list. Nah, kemudian kita pilih require. Oke, kita oke dulu. Nah, kemudian ID barang ini tidak kita setting mengulang, artinya kita harus tahu ID barangnya berapa, tidak. Cukup dengan kode barang kita bisa mengetahui ID barang secara otomatis. Caranya lookup wizard, database betul, pilih stok barang, kemudian pilih ID barangnya ini ID, kemudian tanpa kita harus required ya, jadi kita pilih ini, kita pilih kode barang. Nah, fungsinya adalah untuk menentukan ID-nya berasal dari kode barang. Coba kita tes. Nah, jika P001 1, P002 2 dan seterusnya. Ini contoh ya. Kita oke. Sudah benar. Ini biarkan drop down. Kalau drop down itu kita tidak bisa mengedit. Kalau kita ganti yang lain box atau apa, itu akan mengedit ulang. Kita tidak perlu required lagi, tidak perlu ya, karena dalam pengerjaan itu secara otomatis ini akan terisi, sehingga kita dan selalu beda, jadi tidak perlu kita required. Kita centang requirednya ya, kita klik OK. Kemudian nama barang sama, lookup stok barang, kemudian disamakan nama barangnya juga sama, tetapi di sini kita samakan dengan kode barang. Saat kita memilih kode barang maka akan muncul nama barang secara otomatis. Satuan juga sama, satuan lookup, pilih stok barang, pilih satuan, kemudian dependennya berdasarkan apa tadi itu, kode barang ya, sama kode barang. Klik OK. Jumlah juga sama. Karena jumlahnya kita menambahkan, jadi jumlahnya dikosongi ya. Kita pilih number ya di sini. Kita pilih number. Wajib kita pilih number. Artinya untuk jumlah barang ini tetap kita input secara manual. Kemudian lokasi lemarinya akan mengikuti. Lokasi lemari lookup berada di stok barang sama ya. Lokasi lemari yang di stok barang masuk ini bukan berarti kita masukkan di lookupnya di lokasi. Lokasi ini hanya untuk miliknya stok barang, sedangkan stok barang masuk ini adalah miliknya stok barang. Berarti kita pilih stok barang, kita pilih lokasi lemari, kemudian kita pilih kode barang. Nah, seperti ini, kita OK. Kemudian lokasi rak juga sama, kita pilih stok barang, lookup ya, lookup, kemudian tabel stok barang, kemudian lokasi rak,
berdasarkan atau dependent dari kode barang. Oke, nomor surat masuk, karena surat masuk ini berbeda-beda, beda ekspedisi pengiriman, maka juga berbeda nomor surat masuknya. Jadi kita pilih text field ya, kemudian required kita centang, dan kita pilih OK. Nah, jika sudah seperti ini, berarti transaksi stok barang masuk sudah bisa digunakan. Akan tetapi jika nanti saat kita gunakan, jumlahnya tidak akan bertambah karena kita harus menambahkan query ya, tambahan query. Bentar, tambahan query ya. Saya buka rumusnya yang sudah saya catat, karena saya memang benar-benar tidak bisa PHP murni atau basic, jadi ada beberapa rumus formula script yang sudah saya simpan, saya koleksi, dan nanti teman-teman juga bisa mendapatkannya secara gratis. Sekali lagi, kegiatan ini gratis ya, tidak berbayar. Sudah saya tampilkan dulu. Oke, di sini ya, ini ada update stok, tambah atau kurang ya, ini saya kopikan. Kita copy, kemudian kita buka dulu PHP runnernya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke menu event. Diingat-ingat ya, event. Nah, di sini di stok barang masuk ini ada menu add page. Jadi kalau kita menambahkan ya, di sini kita pilih after record add, artinya setelah data ditambahkan maka akan dijumlahkan. Nah, saya paste di sini, custom query update inventory-nya diganti, ini tabel ya, kita pilih tabelnya, tabel stok barang, kemudian set quantity in stoknya tadi apa, jumlah ya, jumlahnya akan bertambah, jumlah bertambah jadi plus value nya dari jumlah. Nah ini ya, jumlahnya ini dari mana, ini dari stok barang masuk, yang ini milik stok barang, yang ini jumlah stok barang masuk. Where ID sama dengan tadi ID barang ya, kita namakan ID barang ya, betul ya, ID lah, ini ID barang. Semoga paham ya, ID nya ini adalah ID nya stok barang, sedangkan value nya, isinya dari ID barang adalah ini. Oke, kita coba save, kita cek dulu, centang, cek sintaksnya apa betul. Oke, jika oke seperti ini berarti lancar, aman. Kita coba eksekusi ya kawan-kawan ya. Jangan lupa ya, tadi kita sempat menambahkan menu periode, berarti kita harus men-setting dulu periodenya supaya transaksi masuk bisa digunakan. Jadi gimana ya? Sepertinya lebih mudah di sini ya. Oke, kita coba ya, kita refresh dulu. Nah, di sini periode masih kosong kan, tanggalnya juga kosong. Oke, kita balik ke daftar, periode saya tambah baru, bulan apa sekarang, Mei ya, Mei 2022. Kita simpan, balik daftar, tanggal transaksinya tambah baru, kita pilih yang Mei tadi. Tanggal berapa sekarang, ini harusnya date ya, jadi berarti saya salah setting. Kita ulangi lagi untuk desainer, tanggal transaksi kita pilih date ya. Nah, drop down. Nah, supaya tanggalnya secara otomatis tanggal hari ini tanpa kita harus mengisikan, berarti kita tambahkan untuk query now, sintaks ya, now, dan kita require, kita oke, next, kemudian kita build
Nah, setelah kita build, kemudian kita refresh ulang di sini. Oke, tanggal transaksinya kita ulang. Nah, ini otomatis ya, 21 Mei. Oke, kemudian kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kita lihat. Nah, ini ya, ini bisa dibalik ya. Cara membaliknya kita menggunakan designer, tanggal transaksinya klik 2 kali, pilih view. Di sini ada teks, short date dan sebagainya, kita pilih yang ini. Nah, kemudian kita klik OK. Kemudian kita build ulang. Jadi view yang tampil di list tadi, list data tadi, daftar bulan tahun di tanggal transaksi tadi itu akan berpindah dari mode, istilahnya dari urutan tahun, bulan, tanggal, tapi kita balik menjadi tanggal, bulan, tahun. Kita refresh. Nah, seperti ini. Oke, paham ya? Jika ini sudah, berarti kita lanjut ke stok barang masuk. Tambah baru, periode kita pilih Mei. Ini ya, ini secara otomatis ya, kita tidak bisa merubah. Kemudian kode barangnya kita temukan, kita pilih. Nah, ini P001. Jika barangnya ini sudah ada ribuan, kita tinggal klik pencarian di sini, misal pensil. Nah, ini muncul sendiri ya. Oke, saya pilih, kemudian kita klik, maka akan, nah kita lihat ID barang secara otomatis muncul angka 1, menyesuaikan. Kita lihat ID barangnya berapa, sama ya 1. Oke, saya tutup dulu. Pensil 2B, biji satuannya, lokasinya sudah, jumlahnya sekarang kita lihat jumlahnya berapa tadi sebelumnya, 24. Karena masuk lagi satu pak isi 12 ya, saya tambahkan 12. Kemudian nomor surat masuknya misal tanggal berapa sekarang ya, tanggal 21, berarti 210502 garing pensil misal, pensil. Kemudian kita simpan. Nah, saat kita simpan, kita kembali ke daftar, maka akan muncul transaksi. Ini adalah transaksi stok barang masuk, di mana kode barang ini, namanya ini, jumlahnya ini, gitu ya. Kemudian kita lihat apakah betul stok barangnya bertambah dari 24 menjadi 36 karena bertambah 12. Kita lihat di stok barang. Nah, ini. Jadi begitu ya. Ini adalah contoh transaksi stok barang masuk. Oke, paham ya? Sekarang kita buat stok barang keluar. Stok barang keluar ya. Oke, kita setting dulu di designer. Jangan lupa stok barang keluar, kita pilih di designer. Caranya sama dengan stok barang masuk. Kita pilih add ini sama dengan edit ya, kita pilih add, periode kita pilih periode, kita look up, kita pilih periode, pilih bulan tahun, required ya, kemudian oke. Tanggal keluar juga sama, kita pilih look up, kita pilih tanggal transaksi, kita pilih tanggal transaksi. Nah, seperti ini berdasarkan bulan tahun. Bulan tahunnya di mana? Di periode. Nah, seperti ini. Kemudian kita centang required-nya. Klik OK. Kemudian kode barang berdasarkan stok barang. Stok barangnya di mana? Di sini. Kemudian kita pilih kode barangnya, kita require, kita pilih list pick with search ya, list seperti ini, kita tes. Oke, sama ya, keluar. Kalau di sini kita tes keluar berarti sudah benar, kalau tidak keluar apapun jadi salah. Kita oke. Kemudian ID barang ini mengikuti dari kode barang.
lookup, stok barang, ID barang, ID ini ya, ID barangnya ID, kemudian berdasarkan dari kode barang sama dengan transaksi keluar, transaksi masuk tadi ya. Kita klik, kita tes, tak betul, oke, tak betul, klik OK. Nama barang juga sama, kita klik nama barang, pilih stok barang, pilih nama barang, kemudian pilih kode barang, kemudian satuan kita pilih, kita samakan, bukan satuan ini ya, tapi stok barang ya, semuanya mengacu pada stok barang. Kemudian pilih satuan, oke, berdasarkan kode barang, tes, oke, masuk. Kemudian jumlah tidak perlu ya dikosongi ya, tetapi kita pilih di sini required, wajib diisi, kemudian pilih number. Nah seperti ini, kita pilih OK. Lokasi lemari juga sama, kita pilih di stok barang ya, karena ini adalah barang keluar, berarti lokasi lemari berdasarkan kode barang. Tes, oke, bisa. Lokasi rak juga sama, lokasi rak berdasarkan stok barang, kemudian lokasi rak, lokasi rak berarti ikutnya di kode barang ya, sama ya. Tes, oke, sudah benar. Nomor surat keluar ini wajib kita isi ya, gini aja, oke. Nah kemudian kita next ke event ya. Event ini karena menambahkan barang keluar berarti jumlah stok barangnya harus berkurang, maka kita klik after record, kita pilih ini, atau kita ngopi dari sebelumnya. Ini yang sudah kita kerjakan tadi, kita copy, kita letakkan di sini ya. Nah ini tadi kan kalau menambahkan kan ada plusnya, jumlahnya bertambah, tapi kalau stok barang keluar berarti ini min. Nah oke ya, kemudian kita next atau kita klik langsung. Kita build langsung, kemudian kita refresh ya. Nah stok barang keluar kita coba sekarang tambah, periodenya sama, kode barangnya kita input, masukkan. Nah ini jumlahnya, misalkan yang keluar ada 9 misal ya, nomor surat keluarnya ini contoh saja ya, 210502 garing 9 garing basic. Misal ini kita simpan. Nah sudah tersimpan, kita lihat di sini ada jumlah 9 transaksi keluar, ini transaksi masuk. Tadi 36 dikurangi 9 berapa? Kita lihat, harusnya 27. Nah ini betul. Oke ya, ini adalah cara sederhana membuat aplikasi tidak sampai 1 hari. Itulah mengapa saya sangat cinta ya dengan PHP Generator. Aplikasi ini bisa membantu saya mengerjakan membuat aplikasi hanya dalam 1 hari. Ini bahkan nggak sampai 1 hari ya, hanya berapa jam Anda menonton video ini ya.
Oke, kalau sudah, sekarang kita percantik. Percantik artinya percantik. Kita lihat dulu. Di sini kan namanya stok barang, tidak ada spasinya. Stok barang masuk juga tidak ada spasinya. Nah, kita rubah dulu semuanya ya. Oke, caranya merubah di miscellaneous ini ya, tab mis ini ya. Di sini ada label editor, kita klik. Oke ya, user ini kita ganti, jangan user tapi pengguna. Nah, kemudian tekan, perhatikan saat mengetik pengguna sudah selesai. Supaya berdampak dengan data yang lain, kita klik ini Ctrl plus Enter. Jadi tekan Ctrl Enter. ID, di sini ID kita ganti nomor, misal Ctrl Enter, maka akan berubah semuanya. Nah, kemudian nomor registrasi ini kita hapus, kita perbaiki seperti ini ya. Nomor WA juga sama, kita ganti WA seperti ini. Jadi setiap kali mengganti langsung Ctrl Enter ya. Tanggal bekerja, tanggal lahir, jabatan, nama jabatan, stok barang. Misal jabatannya bukan nama jabatan tapi level ya, tingkat jabatan. Saya ganti level. Nah, kode barang juga sama, kode barang saya ganti. Nama barang, satuan jumlah lokasi lemari, jadi berarti lokasi rak, stok barang masuk, berarti kita tulis transaksi bukan stok ya, transaksi masuk, misal transaksi stok masuk. Nah, seperti ini, kita enter, jangan lupa ya, tanggal masuk kita rubah, ID barang kita ganti ID ini ya, ID barang. Nah, kita lihat semuanya, sebagian sudah sama ya, ini otomatis karena tadi sudah kita rubah. Nomor surat jalan, stok barang keluar kita ganti transaksi stok keluar. Tanggal keluar kita ganti, nomor surat keluar kita ganti nomor surat jalan. Nah, ini ya, sudah ya. Khusus ID barang, stok barang ini ID-nya ini bukan nomor ya, tapi ID barang, biar sama nanti. Ini tidak perlu kita Ctrl Enter ya. Jadi ada beberapa hal yang khusus yang berhubungan dengan data supaya tidak tidak ambigu ya, karena ID-nya stok barang ini kan hanya sebenarnya kan ID-nya integer ya, auto increment itu ya, tetapi bisa kita gunakan sebagai patokan ya untuk mengatur jumlahnya ditambahkan atau dikurangi yang berasal dari stok barang keluar dan stok barang masuk. Kemudian di sini ada project logo, kita ganti ya, aplikasi app gitu ya, saya singkat stok gudang. Oke, kemudian di save, kita save, kemudian kita build. Kita lihat dari sini, setelah kita build, jangan lupa setelah di build langsung di save supaya perubahan yang terakhir ini akan berjalan dengan baik dan kita bisa melanjutkan editingnya lagi, mungkin akan menambahkan yang lainnya. Oke, ini sudah selesai dan kita simpan dulu, project save. Oke, kita refresh, kita lihat perubahannya kawan-kawan. Nah, seperti ini. Kemudian menu ini bisa kita
sederhanakan ya. Kita sederhanakan menu ini itu berasal dari sini. Designer ini editor ya. Editor, di sini ada menu builder. Kita klik. Nah, di sini kita buatkan grup baru. Master data ya namanya. Saya bilang master data karena data ini data utama. Di sini master data itu berarti seperti jabatan, stok barang. Oh, stok barang nggak perlu ya. Lokasi seperti ini kan tidak perlu ditampilkan. Lemari. Tapi ada menunya nanti ada. Satuan, periode, tanggal transaksi, pengguna ya. Kemudian stok barang mungkin. Nah, kemudian yang berikutnya adalah transaksi. Transaksi berarti kita taruh di bawah sini. Yang isinya adalah transaksi stok masuk dan transaksi stok keluar. Dan tree like menunya ini kita hilangkan ya. Kemudian ini bisa kita buat tambahkan ikonnya ya. Kalau ini kita lihat kan seperti ini kan tidak ada manis-manisnya ya. Jadi kita tambahkan ikon di sini. Pengguna, kita klik edit item, kita pilih build ikonnya, kita ganti gambar orang karena pengguna, kemudian kita pilih always. Oke. Stok barang kita edit lagi, kita build ikon stok barang ya, kira-kira contoh aja ini ya, nanti bisa diatur lagi contohnya stok barang untuk ini. Kemudian jangan lupa always. Oke. Jabatan juga sama, jabatan berarti tingkatan ya, tingkatan atau level. Kita pilih ini mungkin, kita pilih always. Oke. Lokasi berarti letak ya, letak lemari ya, lemari mungkin ini ya, folder ya, nomor folder. Kita pilih always. Oke. Lemari, pilih edit lemari, kita buat seperti ini. Jadi suka-suka ya, kalau bisa nanti misalkan punya ikon dari luar, jadi kita pilih browse di sini ya, kita pilih browse dan kita mencari ikonnya. Ini macam-macam contohnya ini, tapi saya sementara ini pakai yang hitam dulu. Kemudian satuan, kita build ikonnya, contoh satuan ini, contoh saja ini ya. Periode itu berarti waktu, jam, jadi jam ada jam. Oke, contoh saja saya buat ini ya, ini saja, ini periode. Kemudian tanggal transaksi berarti gambar kalender, ini kalender. Kemudian transaksi stok masuk, kita pilih masuk ya, jadi gambar uang karena stok saya bukan berarti uang, berarti masuk, ini masuk. Oke. Kemudian transaksi stok keluar, jadi kebalikannya dari masuk, saya ganti yang ini, pilih show icon always. Oke. Nah, sudah, dari sini sudah selesai. Kita klik OK. Nah, kemudian di menu landingnya ini kita edit lagi ya, ini contohnya pengguna ini, jadi kita back di menu designer ya, pengguna tidak usah deskripsi, kemudian ikonnya pengguna. Jadi ini dua kali ya, yang tadi itu menu yang di atas, yang ini adalah menu secara desktop ya. Ya mungkin kekurangannya ini ya, tapi sebenarnya bisa diedit-edit ya, tidak harus suka hati ya. Jabatan,
gambarnya ini ya, tapi download tadi sudah. Ini ya, ini kita masuk. Ini kebalikannya, transaksi stok keluar. Jalan ya. Ini ya, nah transaksi stok keluar, lokasi, tadi nggak saja, ini lokasi tadi gambar lemari. Jadi ini contoh ya, contoh saja ya, nanti selebihnya bisa di custom ikonnya masing-masing ya, contoh saja ini. Lemari, contoh saja, satuan, periode, tanggal transaksi. Ini hanya contoh ya. Kalender, mana kalender? Ini kalender. Oke. Nah ini kan sudah, kemudian kita next. Ya seperti ini tampilannya. Kita build. Jadi cepat ya pengerjaannya ya. Setelah kita build, kita cek, kita refresh, maka akan berubah seperti ini menunya. Transaksinya kita lihat sudah ada logonya. Nah ini sudah terlihat manis ya, tidak seperti awal tadi. Oh ini tanggal transaksi belum dirubah, berarti pada menu miskomunikasi ya. Label editor, ini kita cari tanggal transaksi ini. Nah ini, jadi ini kelewatan nih tanggal transaksi, kita kontrol enter. Nah bulan, strip tahun, kita kontrol enter. Nah kan berubah nama satuan, kontrol enter. Nah oke, kemudian kita save, kita build ulang. Setelah ini kita akan setting login ya, atau perubahan-perubahan yang lain ya. Sebentar, kita setting dulu. Karena ada beberapa yang terlewat tadi ya. Redirect artinya setelah kita tambahkan, maka setelah kita tambahkan, kita menambahkan stok, transaksi dan sebagainya, kita menambahkan, maka secara otomatis akan kembali lagi ke daftarnya ya. Jadi bukan ke tempat yang kosongan tadi ya. Contohnya lemari ini kan 1 2 tambah, baru saya tambahkan 3 misal, lemari ketiga kita simpan. Harusnya setelah kita simpan akan kembali lagi ke menu daftar ini. Nah untuk menampilkan ini kita coba masuk ke sini, masuk ke event, kemudian di setiap di sini ya jabatan, ini ada add page. Add page ini ada pilihan redirect to another page, jadi akan dialihkan ke halaman yang lain. Oke, kita ketik di sini, kita samakan jabatan, jangan sampai salah ketik ya, jabatan underscore list. Nah ini
Karena apa? Di jabatan list ini adalah, coba kita klik master data. Nih jabatan list. Ini ya. Jadi kuncinya di sini. Kita klik jabatan list PHP. Oke, sudah betul. Kita kopikan. Kita cepat ya. Di edit page juga sama. Redirect. Kita Ctrl V. Hati-hati ya saat menambahkan ya, karena tadi ada rumus di stok barang masuk dan stok barang keluar. After record add, kita pilih menyesuaikan ya, ini lemari. Kemudian di sini kita pilih lemari. Kemudian lokasi, tadi di add page ini, di after record kita klik lokasi. Kemudian di edit page juga sama, di after record update kita ketik lokasi. Kenapa di selain add page juga edit page? Karena kalau kita mengedit setelah kita simpan, maka akan di redirect ke lokasi list ini ya, listnya artinya di daftarnya. Kemudian di periode juga sama, after record kita pilih di sini periode list.php. After record update kita paste di sini sama periode list.php. Nah, di satuan juga sama. Oke ya. Kita paste di sini, kita tulis satuan list. Di edit page juga sama. Tapi paste menjadi satuan list.php. Stok barang juga sama, kalau kita menambahkan after record kita masukkan di sini stok barang list.php. Kemudian after record update kita paste sama stok barang list.php. Nah, khusus ini ya, hati-hati ya. Ini jangan letakkan di atasnya ya, jangan letakkan di atasnya rumus ini, rumus contoh ini kan stok barang keluar. Jangan letakkan after recordnya. Kalau kita mau redirect, kita taruh di sini, di bawahnya ini kita pilih apa nih, stok barang keluar. Nah, di bawahnya dari rumus ini ya. Kalau kita tambahkan di atasnya, dia mungkin ini ya, karena saya pernah mengalami, tapi entah sekarang sudah diperbaiki apa belum ya sama pihak apa namanya ini, pihak dari pemilik PHP runner ini ya. Saya ulangi lagi, ini tadi di add page seperti ini, maka di sini juga sama. Tadi saya sempat lupa ya, custom query-nya kita paste di sini. Nah, ini ya seperti ini. Kemudian untuk stok barang masuk, ini kan sudah ada ini, berarti di edit page juga sama, after record update. Nah, kemudian kita tambahkan stok barang masuk di add page ini, kita tambahkan redirect. Nah, ini yang di bawahnya ya, jangan di situ ya. Ini kita pilih stok barang masuk list.php. Oke. Kemudian di edit page juga sama, di bawahnya di sini stok barang masuk list. Tanggal transaksi juga sama, saat kita menambahkan ya, kita ketik di sini tanggal transaksi,
kemudian di edit page nya juga sama, tanggal transaksi. Nah, untuk user list nya juga sama, di add page ini tambahkan user, kemudian di edit page ini juga sama. Sebelum kita copy dulu ya, ini paste di sini. Nah, selesai sudah. Oke, kita simpan. Next, build. Dari sini aplikasi sudah hampir selesai, tinggal membuat user login ya. Oke, kita lihat dulu, kita coba menambahkan. Di sini kita tambahkan, coba. Transaksi stok masuk, misal ini contoh, tambah baru, periode, tanggal, kode barang. Nah, ini tadi jumlahnya kita masukkan, misal 24, nomor surat jalannya 111, misal kita simpan, maka akan muncul di sini 24, berarti di master data stok. Tadi saat kita simpan pindah otomatis mengarah ke sini ya, berarti sudah berhasil. Kemudian kita lihat stok barangnya 51. Oke, sudah benar. Sekarang kita membuat settingan security-nya. Perhatikan ini ya, berarti pilih database, kemudian pilih username-nya pilih nomor registrasi, passwordnya boleh nomor registrasi atau boleh password sendiri, full name-nya diganti nama. Nah, seperti ini. Oke, kemudian pilih permission, kemudian pilih dynamic permission, ini biarkan saja, create. Nah, tambahkan admin user, ini khusus Anda, khusus kita sebagai pembuat aplikasi, karena fungsinya apa? Jika aplikasi ini error, kita bisa memperbaikinya. Contoh, saya kasih nama admin gudang ya tadi, admin stok gudang atau administrator atau apalah. Saya buat passwordnya 1234. Oke ya, saya tambahkan 1 rahasia. Oke, nah akan ada notif user admin stok gudang successfully add. Klik OK. Oke. Nah, ini berarti sudah selesai. Kita next ya, next lagi. Nah, sebelum kita lihat lagi penggunanya tadi. Ini ya, passwordnya sama ya. Oke, kita samakan. Ini contohnya. Nanti ini kita bisa enkripsi ya, ini hanya contoh saja security-nya. Kemudian kita build. Kita build sebentar. Oke, proses. Nah, setelah kita build, kita refresh, maka loginnya akan berjalan. Misal tadi saya masukkan AG01, kita sign in, maka tidak akan muncul apa-apa di sini. Ini namanya Budi Hartono ya. Di sini nggak akan muncul apa-apa, menu apapun, karena dia belum punya akses untuk melakukan pekerjaan sebagai admin. Nah, sekarang tugas kita ya, admin stok gudang 1234S tadi kalau nggak salah, sign in. Nah, kalau kita bisa keluar masuk, sekarang kita atur supaya si admin ini bisa
bertransaksi ya. Oke, kemudian kita buat di sini add group, kita ketik di sini admin gudang, kita save. Nah, admin gudang ini bisa menambahkan tapi tidak bisa mengedit atau menghapus. Misalnya dia bisa menambahkan stok barang, nah kemudian dia bisa menambahkan lokasi, dia bisa menambahkan lemari, dia bisa menambahkan satuan, periode, tanggal. Nah, jadi tidak semuanya akan kita tampilkan. Kita simpan. Oke, kemudian transaksinya dia bisa transaksi masuk saja, misal jadi add list, transaksi masuk ya, kita simpan gitu ya, admin gudang ya, atau saya rename menjadi admin gudang 1. Sedangkan admin gudang 2 dia adalah bagian barang keluar. Kalau barang keluar berarti dia hanya cukup add barang stok keluar, kemudian dia bisa lihat ini list view saja. Fungsinya untuk mencari ya, mencari stok barang, kemudian kita simpan. Nah, kalau sudah, barulah kita tandai user mengikuti grup apa tadi, Budi Hartono, kita ikutkan admin gudang 1, kemudian kita simpan. Oke, kalau sudah kita keluarkan, kita coba AG001, passwordnya juga sama AG001, kemudian sign in. Nah, dia hanya bisa melihat ini menunya, tidak semua menu ada lain. Paham ya kawan-kawan ya? Dari sini aplikasi ini sudah selesai. Artinya secara sederhana kita sudah bisa membuat aplikasi sederhana hanya dalam waktu tidak sampai 1 hari. Jadi inilah manfaatnya PHP generator. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nanti akan ada video-video lanjutan lagi yang lebih detail, karena tidak semua mapping itu sama dengan studi kasusnya sama dengan yang kita kerjakan hari ini. Tapi ini adalah contoh bahwa dengan PHP generator, orang awam atau saya secara pribadi belajar PHP secara otodidak pun bisa membuat aplikasi yang bernilai jutaan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa ikuti halaman fanpage saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.